sama tundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat anugerah-Mu, buat kasih yang berlimpah dalam hidup ini. Kalau hari ini kami masih bisa bernapas, hari ini kami masih bisa bertemu dengan anak cucu mantu kami, dan kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pagi yang cerah kami duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, naikkan doa syafaat, naikkan mesbah keluarga, mesbah pribadi, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan menjadi berkat buat kami. Roh Kudus lembutkan hati kami. Haleluya, amin. Shalom. Pagi sama bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 20. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai ayat 18. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 18. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatan. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celak dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi nama Tuhan, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, gentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali Ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang memuji orang benar, Ia melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah aku serahkan perkaraku, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, bila jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah pada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balingkan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnya kiranya teriakan pada waktu pagi dari hirup-pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Maka gerangan aku keluar dari kandungan, melihat keluh kesah dan kedukaan, sehingga hari-hari ku habis berlalu dalam malu. Kita lihat bagaimana keluh kesah Yeremia. Saat Yeremia mengeluh, dia sebagai nabi Allah, dia merasa dirinya dibujuk oleh Allah untuk menjadi alatnya Allah. Kenapa? Merasa nubuatan yang melalui mulutnya belum digenapi. Dia seperti kecewa, seperti dia banyak orang mencemoohkan dia. Dia merasa dirinya seperti dikucilkan. Ya, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-7b, Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Seperti nubuatan disampaikan oleh Yeremia belum digenapi, belum nyata, jadi ejek-ejekan.
Sebagaimana firman Allah berkata juga, pada akhir zaman banyak mengejek kapan Tuhan istata, kapan Tuhan sistata. Banyak orang ngejeknya. Sebagaimana 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu tahu ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan datang tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang terasal dari air oleh air. Ya, ejek-ejekan. Yeremia sebagai nabi Allah merasa seperti terpojok, sepertinya dia merasa dirinya, dan katakan dia mengeluh. Dia merasa diri Tuhan membujuk dia. Tetapi apa yang terjadi? Yeremia seperti dia putus asa. Aku tidak mau menyampaikan firman Allah lagi. Aku tidak mau apa yang keluar di mulutku. Aku tidak mau sampaikan firman Allah tentang kebenaran, tentang nubuatan yang akan terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika firman Allah berkata pada ayat yang ke-9, tapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia, dan tidak ada mengucapkan firman lagi demi nama Tuhan, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelala untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Inilah firman Tuhan. Kalau Tuhan sedang memakai seseorang menyampaikan yang benar, ada roh api, itu api Roh Kudus yang membakar dalam hidupnya. Ya. Api Roh Kudus sebagaimana firman Allah, biar rohmu nyala-nyala layanin aku. Roh Kudus yang ada di hidup saudara tetap membakar di hidup saudara. Buktinya pagi hari saudara datang di kaki Tuhan. Kalau api Roh Kudus tidak ada di hidup saudara, tidak membakar dari saudara nggak akan datang doa pagi. Tidak akan doa pagi, karena Roh Kudus yang membakar hidup saudara. Karena Roh Kudus yang membakar hidup saudara, sehingga saudara datang pagi langsung di mesbah Tuhan, datang mengadakan siapan waktu untuk di kaki Tuhan untuk menyembah, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Karena Roh Kudus, api membakar hidup saudara. Kalau api Roh Kudus tidak ada, saudara akan datang di kaki Tuhan pada pagi, pasti saudara akan kerja lebih dulu. Urusan doa, urusan kebelakangan. Tapi kalau Roh Kudus membakar hidup saudara, maka firman Allah, biar rohmu menyala-nyala layani Tuhan. Roh Kudus, izinkan Roh Kudus berkarya hidup saudara. Izinkan Roh Kudus berkarya hidup saudara. Bapak firman Tuhan pasti satu ketika akan digenapi. Apa yang terjadi pada Yeremia benar-benar dialami bangsa Israel, dan apa yang dialami ejekan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ketiga dan selanjutnya pasti digenapi. Kalau Tuhan belum datang, hanya sabar. Ingat, apa yang terjadi pada zaman Sodom bahkan terjadi pada zaman akhir ini. Kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk bertemu dengan Tuhan. Siapkan pakaian hidup kita, jangan main-main dengan dosa. Kalau saudara, saya bangga dengan saudara, saya bersyukur saudara, utamakan Tuhan lihat segala-galanya. Soal makan, minum, Tuhan siapkan buat saudara. Percaya, seorang mencari nafkah, Tuhan siapkan berkat buat saudara. Amin. Benar Bapa di surga, sebagai manusia Yeremia seperti kecewa, tidak mau untuk melakukan yang benar, tapi Roh Kudus tetap membakar dalam hidupnya. Demikian juga kami sebagai manusia rasa jenuh untuk doa pagi, jenuh mengadakan mesbah keluarga, jenuh mengadakan mesbah pribadi, karena seperti hari apa yang kami doakan seperti tidak nyata. Tapi firman Allah mengingatkan kami, Roh Kudus tetap membakar hidup kami. Engkau lebih mengerti kebutuhan kami semua Tuhan. Kami serahkan keluarga kami, sertai perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Jangan satu pribadi pun terpapar virus corona. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah,
para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Berikan hikmat yang dari Tuhan untuk berperang melawan virus corona. Biarlah melalui hikmat yang dari Tuhan, biarlah yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak, bahkan yang divaksin semakin juga mau divaksin. Lebih pada Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Oleh keadaan itu menakutkan, menyeramkan, tapi hanya belas kasihan-Mu terjadi dengan baik buat bangsa kami Indonesia, supaya mereka memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Pak, sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang kita dia katakan amin. Tuhan memberkati.